Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, berkah dalu. Sugeng dalu. Pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi khusus untuk memperingati 40 hari dipanggilnya Bapak Antonius Budi Purnomo di dalam ribaan Tuhan. Kita bersama-sama yang mengasihi, mencintai Bapak Budi Purnomo masih menjalin cinta itu dengan mendoakan beliau agar diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua manusia lemah yang kadang penuh dengan dosa. Oleh karenanya, sebelum kita mau memberanikan diri untuk ikut Ekaristi arwah malam hari ini, kita hening menyadari hidup sebab kita manusia berdosa. Yesus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Pembacaan dari Kitab Ratapan. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan.
bersama tour leader ke ziarah ke Tanah Suci. Jadi lihat, jangan-jangan udah pada ziarahnya kemarin kemana? Tanah apa? Yerusalem. Yerusalem Gajuran. Alah, ya, saya itu dapat satu rombongan. Itu ada yang ketika di Soekarno-Hatta, itu ada teman saya satu rombongan yang roto senterak-senteruk, tapi waktu itu dia masih semangat. Pas sampai Yerusalem, wah, tiba puncaknya sakitnya malah di sana. Senterak-senteruk, mumet, senterak-senteruk, wotak-watuk, obatnya double-double, sampai hari terakhir, dari pertama sampai terakhir loro. Sembuhnya apa? Kapan? Setelah sampai Soekarno-Hatta lagi baru sembuh. Coba nih ngono. Jalan salib tenang tuh, penghayatan penuh dengan kesengsaraan. Lebih penghayatan daripada Romoni. Ya, kadang-kadang kita tidak menyangka ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita itu susah, stres, depresi, kaget dan sedih. Seperti halnya kita ditinggal saudara kita yang meninggal dunia. Dan malam hari ini kita mengenang kembali saudara kita, Bapak Antonius Budi Purnomo. Pak Jimmy dan saya mengenal beliau sebagai prodiakon ya. Sebagai prodiakon, kita mengenang kembali, dan kenangan itu mudah-mudahan memberikan rasa cinta kita tetap bertahan untuk beliau, sehingga semangat mendoakan beliau itu tetap ada. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, kadang benturan-benturan hidup itu tidak bisa terelakkan. Tetapi dalam bacaan hari ini, bacaan pertama, Allah itu begitu baik, dan Allah itu adalah Allah yang kita nanti-nantikan. Bahkan dalam bacaan Injil, ketika kita menghadapi kesulitan hidup dan kadang-kadang mentok, maka pikulah, ingat sabda Tuhan, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Ini sabda Tuhan sendiri. Berarti dengan sabda ini, dalam keadaan apapun, kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan jalan. Saya bandingkan dengan cerita ini. Tersebut ada sebuah rusa betina yang besar. Karena besarnya karena apa? Meteng. Rusa hamil. Nek meteng itu basa kewannya apa tuh? Bunting ini. Rusa bunting ya. Nek manusia bunting juga. Hamil ya. Ya, baik, ini rusa hamil. Bunting ya. Rusa bunting karena ternyata sudah saatnya naluri seorang ibu, ini ibu rusa, sudah saatnya melahirkan, maka dia mencari tempat di tengah hutan dekat sungai besar. Nah, waktu itu kilat sudah menyambar-nyambar, dan rupanya dia sebetulnya merasa aman nih, kok kilatnya menyambar-nyambar medeni sampai kena beberapa pucuk pohon. Padahal waktu itu hutan lagi pas kering-keringnya. Pertanda apa dia tidak tahu. Dia sudah pasrah, siap untuk melahirkan, tapi tengok kiri, wah, sudah ada pemburu. Dia masih bisa melihat dan siap membidik panahnya. Dia siap membidik si ibu rusa. Wah, kalau begitu tempat ini nggak aman. Tengok dulu ke kanan. Ternyata ada singo. Ada singo yang rupanya mengendap-endap menuju si ibu rusa.
Wah, ini satu rusa bonus satu rusa mini karena mau melahirkan. Yo nek manak siji, nek manak limo, bonusnya banyak. Waktu itu kilat menyambar-nyambar dan terkena dahan pohon kering, terbakarlah hutan itu. Semuanya serba nggak enak toh. Mau lari kemana? Kalau dia lari ke sebelah kiri, itu dia siap dipanah. Sebelah kanan siap diterkam. Melompat ke sungai besar, dia kecemplung, kintir ya, bukan kentir ya, kintir, atau mungkin dia pasrah tapi nanti mati kobrol karena hutannya kebakar. Kilat masih menyambar-nyambar, dia nggak bisa apa-apa, bersimpuh di situ, dan dia fokusnya hanya gimana supaya melahirkan anaknya dengan selamat. Perkara nyawa dia terserah, nomor siji anakku lahir selamat. Tapi karena kilatnya itu menyambar-nyambar, ternyata si pemburu membidik panahnya, dilepaskan anak panahnya, dan karena terhalang pandangannya oleh kilat yang menyambar-nyambar, tidak mengenai rusa tetapi mengenai singo. Dan waktu itu kilat menyambar-nyambar itu ternyata setelah itu hujan turun dengan derasnya, sehingga hutan yang terbakar itu padam apinya. Akhirnya dia bisa melahirkan dengan selamat. Saudara-saudari, ini dunia kewan, dunia binatang. Tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika masalah hidup bertubi-tubi datang kepada kita, kadang kita iki mau apa lagi? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Mau cari cara cara A salah, cara B salah, cara C salah, cara D salah. Batas daya kemampuan. Apa yang bisa dilakukan? Bacaan hari ini mengajarkan kita, Allah adalah Allah yang besar, yang maha baik, yang kita nanti-nantikan. Bacaan Injil sekali lagi, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Maka ketika ada masalah, jangan putus asa lalu mengatakan, Tuhan, aku memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah, hai masalah, aku memiliki Tuhan yang maha besar. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita pasrahkan saudara kita. Karena kita percaya Tuhan maha besar, mengatasi masalah. Tuhan maha rahim, Tuhan maha pengampun. Sebagai wujud cinta kita doakan Bapak Antonius Budi Purnomo yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Kita pasrahkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi beliau dengan penuh kepercayaan, supaya dosa-dosa beliau diampuni dan beliau boleh merasakan kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita hening sejenak. Bagi Bapak Antonius Budi Purnomo yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapak berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Antonius Budi Purnomo yang masih berduka atas kematiannya, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon,
Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ibu Rampe yang ada di depan altar ini semoga menjadi berkat bagi Bapak Antonius Budi Purnomo dan berkat bagi keluarga besarnya. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Buku baru halaman 163, buku lama halaman 170. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
marilah kepadaku yang punya beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Itulah yang ku kuasa, marilah kepadaku semua yang letih lesu, marilah kepadaku yang punya beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Bila dalam kesusahan, bila dalam kesulitan, datanglah kepada hatimu, hatimu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, marilah kepadaku yang punya beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap telah dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak tak menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mohon kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo yang berkenan hadir untuk memimpin misa pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada lingkungan yang sudah mendekati semua persiapan dan acara liturginya, kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sudah berkenan meringankan kaki datang ke rumah adik kami untuk bersama-sama mendoakan adik kami Mas Budi. Tentunya banyak hal baik yang bisa kita kenang dengan Mas Budi, tapi juga tidak luput dari kesalahan. Kami tetap memohonkan keringanan hati di Bapak untuk memaafkannya. Jika ada hal yang mungkin kurang pas juga, kami menyambut Ibu Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih.